Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 2. Wanita hanya akan membuat masalah saja. Aku harus berangkat ke Italia malam ini, mungkin untuk 1 atau 2 minggu. Aku percayakan semuanya padamu, Jo. Bagaimana dengan Suryo? Tanya Jo. Tarik paksa anak gadisnya dan letakkan di rumah utama. Jangan sampai ada yang menyakitinya. Perintah Edward. Tapi bos, ini perintah Jo, jangan banyak bicara. Potong Edward dan diangguki asisten Jo. Tok, tok, masuk. Erika berjalan ke arah meja kerja Edward. Ini semua laporan keuangan kita bulan ini, bos. Untuk unit apartemen yang di daerah Cempaka sudah terjual habis. Tapi ada satu unit yang ingin dijual kembali oleh pemiliknya. Karena istri tuanya tidak terima sang suami membeli apartemen untuk istri mudanya, lapor Erika. Kau urus Joe. Apa saya harus mencampuri urusan pernikahan mereka? Tanya asisten Joe, membuat Edward menatap tajam asistennya ini. Maaf bos, akan saya selesaikan. Jawab Joe cepat, membuat Erika ingin tertawa melihat ketakutan asisten Joe. Kalian boleh keluar, usir Edward. Astaga, ingin copot rasanya jantungku. Ucap Erika menahan tawanya saat mereka sudah keluar dari ruang bos Edward. Kau mengejekku? Tanya asisten Joe. Asisten Joe, wajah Anda tampan tapi pikiran Anda terlalu pendek. Maksudmu, kenapa kau bertanya pada bos Edward? Seharusnya kau tinggal hubungi pemiliknya dan bayar, selesai bukan? Kenapa aku tidak kepikiran ya Erika? Idemu sangat tepat. Makanya jangan terlalu tegang bekerja, jadi nggak fokus kan? Bagaimana tidak tegang menghadapi orang seperti bos Edward? Kau tahu salah langkah nyawa taruhannya. Tapi kenapa kau betah bekerja dengannya? Selain galak, dia royal, jadi itu yang membuatku betah, jawab asisten Joe jujur. Edward memang selalu mementingkan kesejahteraan karyawannya, tapi dia paling tidak suka dikhianati. Dia bisa mengulitinya. Kau telat lagi, An? Tanya Endang. Maaf, Ann, gue. An, gue udah berkali-kali ingetin lu, tapi kalau lu begini terus gue nggak bisa ngomong lagi, An. Maaf, Ann, kali ini aja maafin gue. Gue janji ini yang terakhir, Ann, nggak akan ada lagi Anya yang telat datang. Gue bahkan bisa hafal dengan ucapan Luan, dan nyatanya besok akan kembali terulang. Maafin gue, En, mohon Anya. Semalam dia tidak bisa tidur karena memikirkan hubungannya bersama Arga yang kandas di tengah jalan. Belum lagi pamannya yang tidak pulang ke rumah. Dan Bibi yang selalu memaksa dia untuk menggantikan posisi Anita untuk jadi pembantu yang bisa dibilang seumur hidup. Terserah lu deh, An, gue capek, ucap Endang lalu meninggalkan sahabatnya itu. Bukan tak simpati pada kehidupan Anya, tapi Endang sebagai manajer juga harus tegas dengan karyawannya. Karena bukan Anya saja yang bekerja di restoran mewah ini, ada puluhan karyawan yang harus diatasi Endang. Gue lihat akhir ini lu banyak masalah ya, An? Tanya Bayu, teman satu kerjaannya.
Gue putus Be, putus. Pekik Bayu membuat Anya terkejut dan menutup mulut temannya itu. Lu gila, teriak begitu, marah Anya. Sorry An, gue terlalu senang, maaf kaget, ralat Bayu cepat. Kok bisa An? Tanya Bayu penasaran secara dia sering melihat Anya dijemput kekasihnya. Bayu menyimpan rasa untuk Anya tapi dia tahu Anya sudah memiliki kekasih. Jadi Bayu memilih untuk menjadi teman dekat Anya yang selalu mensupport perempuan cantik ini. Mas Arga minta nikah secepatnya sedangkan gue nggak bisa. Bukannya impian lu nikah muda? Tanya Bayu dan diangguki Anya pelan. Terus apa masalahnya? Lanjut Bayu bertanya serius. Huf, Anya menghela nafas berat. Paman bibi gue lagi ada masalah keluarga Be, jadi gue harus bantuin mereka dulu. Cerita aja An, siapa tahu gue bisa bantu. Berat Be dan sulit untuk diceritai, gue kerja dulu ya baru datang juga udah ngerumpi. Entar dimarahin Bu Bos lagi loh, ucap Anya lalu segera keluar dari ruangan. Oh, ringis Anya saat keluar justru dia ditabrak oleh rekan kerjanya. Ups, sorry gue nggak kelihatan, ujar Yuni sambil menutup mulutnya melihat Anya yang kesakitan. Yun, lu apa? Apain sih? Pasti lu sengaja kan? Mana yang sakit An? Tanya Bayu cepat sambil memegang lengan Anya. So sweet banget kalian. Lu selingkuh sama Bayu An, ujar Yuni. Jaga omongan lu Yun. Emang gue salah ngomong ya An? Maaf, ucap Yuni dengan nada manja. Jangan aduin gue sama Bu Manajer ya An. Lu kan punya orang dalam gue nggak, jadi. Stop Yun, lu nggak ada hak nyindir Anya begitu, potong Bayu. Terus mau disindir gimana? Ada orang dalam gitu, udah punya cowok juga masih ganjen. Cewek nggak benar, ucap Yuni lalu pergi meninggalkan Bayu dan Anya. Yuni, pekik Bayu. Udah Be, gue nggak apa-apa, nggak usah diladeni, gue mau kerja. Tapi An. Udah, potong Anya cepat lalu segera pergi. Ayo ikut sekarang, tarik asisten Joe pada Anita yang tengah duduk di depan televisi. Lepaskan saya, teriak Anita memberontak. Kau sebagai penebus hutang ayahmu, jangan coba melawan jika tidak ingin terluka. Aku tidak akan segan meskipun kau wanita. Lepaskan anak saya, pekik Buwati memukul asisten Joe. Satu tamparan di layangan bodyguard yang berbaju hitam pada Buwati membuat sudut bibirnya berdarah karena sudah berani melawan. Ibu, teriak Anita. Tunggu bapak saya pulang tuan. Dia sedang mencari uang untuk kalian, jangan bawa saya. Hahaha, mana mungkin dia bisa membayar hutangnya, jangan mimpi kalian. Lepaskan saya, mohon Anita. Ini sudah jatuh tempo dan bos kami tidak terima alasan apapun itu. Pasti bapak saya bayar, lepaskan saya. Teriak Anita lagi tapi sekretaris Joe tak menghiraukannya, dia terus menyeret Anita hingga Anita meringis kesakitan. Anita merasakan sakit di perutnya. Ada darah keluar dari pangkal paha perempuan itu membuat asisten Joe menghentikan langkahnya.
Lepas, teriak Anya yang baru datang berlari ke arah Anita yang terlihat kesakitan. Anita, An, tolong gue An, perut gue sakit banget, rintih Anita sambil memegang perutnya. Anya menatap ke arah bawah melihat darah yang terus mengalir. Bi, bawa Anita ke rumah sakit sekarang Bi, cepat. Orang ini bagaimana An? Mereka tidak akan membiarkan Anita lolos. Saya yang akan menggantikan posisi Anita. Bawa Anita cepat Bi, jawab Anya tegas. An, sudah kamu ke rumah sakit dulu, kandunganmu tidak boleh kenapa Nit, ucap Anya lagi. Biarkan saudara saya pergi dan saya yang akan menggantikan posisinya. Pinta Anya membuat asisten Joe terdiam sejenak lalu mengangguk ke arah bodyguard. Mereka langsung membawa Anya pergi sedangkan Anita dibawa ke rumah sakit. Bu, bagaimana Anita? Tanya Pak Suryo. Satu tamparan di layangan Bu Wati pada Pak Suryo. Kamu benar ayah biadab Suryo. Anita begini karena ulah kamu hampir saja membunuh calon cucu kita. Anita hampir keguguran karena kamu, marah Bu Wati. Aku juga tidak mau begini Bu, tapi aku sedang berusaha mencari solusinya. Apa solusi yang kamu dapatkan ha? Apa? Bentak Bu Wati lagi. Aku mencari pinjaman Bu, tapi sayang Pak Harun tempat aku bekerja dulu sudah pindah. Sekarang bukan itu yang kamu selesaikan, cari lelaki yang menghamili Anita. Minta mereka segera menikah sebelum kehamilan Anita semakin membesar. Anya turun dari dalam mobil dan melihat sekeliling rumah besar ini. Rumah modern dengan 3 lantai membuat Anya mengerutkan keningnya. Rumah ini sungguh mewah, apa dia sanggup menjadi pembantu di dalam rumah mewah ini, pikir Anya. Menyapu saja akan butuh waktu 1 hari full. Batin Anya, masuk, perintah asisten Joe. Anya melangkahkan kakinya pelan pada saat ingin masuk, dia ingin membuka sepatunya. Pakai saja, ujar asisten Joe membuat Anya bingung. Pakai, tekan asisten Joe membuat Anya segera masuk. Itu kamarmu, untuk saat ini bos besar sedang keluar negeri, tugasmu nanti akan dijelaskan oleh kepala pembantu di sini. Ik di tuan, jawab Anya menuduh takut. Big Sum, pekik asisten Joe. Iya Tuan Joe, Bibi bisa jelaskan apa saja pekerjaannya di sini. Dia pembantu baru di rumah ini Bi. Kenapa menambah pembantu Tuan? Saya hanya melaksanakan perintah dari bos besar Big, jawab asisten Joe. Kau bisa istirahat terlebih dahulu, untuk pakaianmu nanti akan dibawakan oleh Henry. Ucap asisten Joe dan diangguki Anya pelan. Asisten Joe segera pergi meninggalkan Anya. Kau tidak seperti potongan pembantu. Apa yang membuatmu terjebak di sini? Tanya Big Sum tapi dijawab gelengan oleh Anya. Baiklah, jika kau belum siap cerita, kau bisa mundur istirahat dulu, setelah bangun langsung mandi lalu makan malam. Tempat makan malam pembantu aja di ujung sana, kau lurus saja belok ke kiri, tunjuk Big Sum dan diangguki Anya lagi. Terima kasih Bi, sama,
Sama, jawab Biksum sambil tersenyum kecil. Anya berjalan masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan untuknya itu. Anya melirik kiri kanan. Kamar ini sama sekali tidak seperti kamar pembantu. Kamarnya cukup luas, bahkan semuanya tersedia di sana. Apa seperti ini kamar pembantu di rumah orang kaya? Gumam Anya pelan. Atau karena bos besarnya belum datang? Lanjut Anya bermonolog sendiri. Aku lelah sekali. Anya membaringkan tubuhnya di ranjang empuk king size tersebut. Anita, bagaimana kabar Anita? Ucap Anya segera bangkit. Dia mencari ponselnya tapi tidak ketemu. Mana ponselku? Astaga, jatuh di mana ponselku? Ucap Anya membongkar tas kecilnya tapi tak mendapati ponselnya. Bagaimana mungkin aku bisa menghubungi Anita kalau ponselku hilang? Sial, gumamnya kesal. Sudah saya amankan bos, dia ditempatkan di kamar yang Anda minta, lapor asisten Joe. Bagus, jawab Edward dari seberang sana. Ponselnya bagaimana bos? Tanya asisten Joe. Simpan saja dengan baik. Siap, jawab asisten Joe lalu menutup panggilannya. Edward tersenyum kecil lalu segera beranjak dari duduknya. Anakku, akhirnya kau datang juga, ucap John dengan senyum sumringah menatap sang putra. Aku tak ingin berbasa basi denganmu, Pa. Ada apa kau memintaku datang kemari? Kau anak durhaka, jangan sampai aku mengutukmu jadi batu baru, kau tahu rasa. Yang bisa mengutuk seseorang anak jadi batu hanya seorang ibu. Dan beruntungnya aku tidak punya ibu, jawab Edward santai. Sial, kau benar menjengkelkan. Apa kau pikir kau tidak menjengkelkan, bahkan hampir seluruh dunia membencimu? Hahaha, kau benar anakku, ucapanmu selalu pedas Ed, puji John sambil menepuk pundak Edward. Sudah berapa hari kau di sini? Belum lama dan aku juga tak berniat lama di sini. Ada apa kau memintaku datang kemari? Kau tahu aku banyak pekerjaan di Indonesia. Kau datang kemari tidak memberitahu papamu, bahkan kau tidak menemuiku saat datang. Benar anak tidak tahu diri. Aku sibuk, Pa. Kau tahu sendiri aku seorang pebisnis. Jadwalku padat, sombong Edward. Ya, aku tahu kau seorang pebisnis hebat, tapi tetap tak bisa mengalahkan kehebatanku, cibir John. Aku tak tertarik dengan kehebatanmu. Aku ingin hidup normal saja. Apa kau pikir aku tidak normal? Aku banyak uang, gagah, apa saja bisa aku dapatkan. Tapi tak punya wanita, sahut Edward cepat. Wanita hanya akan membuat masalah saja untukku. Kau salah, Papa. Hidup tanpa wanita akan membuat kita menderita. Apa kau tidak ingin dipanggil Opa oleh cucumu? Itu sangat menggemaskan, ujar Edward mencoba mempengaruhi sang papa. Ed, aku tidak ingin kau menjadi lemah hanya karena wanita, kau penerusku, Ed. Kau bisa genggam dunia meskipun tanpa wanita, ucap John serius. Dia memang tidak suka jika anak lelakinya ini terperdaya oleh wanita.
Apa kau memintaku datang hanya membahas ini? Tidak, aku punya pembahasan lain. Tuan Dom ingin menjual klubnya yang di Meksiko. Aku ingin kau mengelolanya, Ed, dan Papa akan membelikannya untukmu. Pa, aku punya bisnis sendiri di Indonesia. Papa tahu, tapi ini menjadi peluang besar, Ed. Kau bisa masuk ke Meksiko dengan mudah. Jika kau punya usaha di sana, apalagi orang tahu itu milik Dom. Aku tidak tertarik, Pa. Ayolah, Ed, anggap saja ini permintaan terakhir Papa. Aku sudah tua dan mungkin saja kau tidak akan bertemuku lagi. Bujuk John pada anak lelakinya ini. Aku tahu kau kuat, Pa. Kau tidak akan semudah itu untuk mati. Masih banyak dosa yang harus kau tebus terlebih dahulu. Ejek Edward. Anak sialan, marah John. Sudahlah, kau tidak perlu membelikanku klub di Meksiko karena aku tidak tertarik ke sana. Aku justru mengincar klub milik Tuan Sera yang ada di Indonesia. Cukup menarik jika aku bisa menguasai pasar bisnis di sana. Apa bagusnya Indonesia untukmu? Papa saja meninggalkan Indonesia karena tidak aman. Itu karena Papa terlalu banyak musuh di sana. Justru itu, Papa mengkhawatirkan keadaanmu. Papa ingin kau ikut Papa di sini. Tinggalkan Indonesia, kita hidup di sini agar Papa bisa tenang. Pa, aku bukan anak kecil lagi yang takut akan kejamnya dunia. Bukankah Papa sendiri yang mengajarkanku bela diri? Lagi pula aku banyak bodyguard, Pa. Papa tidak perlu takut. Aku akan selalu jaga diri, ucap Edward mencoba menenangkan sang papa. Papa tidak habis pikir dengan pemikiranmu, Ed. Kau bisa meneruskan semua usaha Papa di sini. Tidak, Pa. Aku punya usaha sendiri, tolak Edward cepat. Membuat John kecewa, tapi John juga mengakui kalau dia bangga dengan anak angkatnya ini. Jika tak ada pembahasan lain, aku harus bertemu rekan bisnisku, Pa. Hei, kau baru saja bertemu papamu. Apa kau tidak merindukanku? Aku masih lama di sini, Pa. Lusa kita minum di klub milikmu dan aku ingin kau siapkan alkohol terbaik dan termahal. Oke, aku tunggu, ucap John sambil tersenyum sumringah. Siapa dia, Big Sum? Tanya Elena, pembantu yang terkenal paling cantik di rumah utama. Pembantu baru, jawab Big Sum. Kenapa Tuan menambah pembantu baru lagi? Apa tidak cukup 10 pembantu di rumah ini? Tanya Hilda, pembantu yang bertugas membersihkan kamar di lantai 1. Mungkin saja Tuan kasihan melihat kita bekerja, Hil, jadi berpikir untuk meringankan pekerjaan kita. Sahut Elena sambil merapikan kuku tangannya. Sudah, ini jadwal makan malam, jangan ribut. Kalian tidak ingin asisten Joe marah, bukan? Makan makanannya lalu kalian kembali ke kamar untuk istirahat. Ingat, Big Sum. Kenapa dia tidak tidur satu kamar dengan kita, Big? Tanya Hilda lagi. Tuan besar masih di luar negeri, jadi saya belum tahu penempatan dia di mana. Kalau pembantu tetap saja ditempatkan di satu kamar yang sama, Big. Seperti Maria dulu, dia langsung diantarkan asisten Joe ke kamar kita, protes Hilda. Tapi Tuan Joe sendiri yang membawanya ke kamar tamu, jadi saya belum bisa memastikan statusnya. Hei kamu anak baru, siapa namamu?
Tanya Elena dengan wajah sinis. Anya, jawab Anya pelan. Bersambung.